Saya cuma tutup itu, terus saya cuma bingung, ini Tuhan maunya apa ya dalam hidup saya kali ini. Tuhan punya rencana apa? Ketika saya memutuskan untuk masuk seminari, saya harus bertanggung jawab. Kalau prodiakon itu kan identik dengan orang tua ya. Oh iya. Ya kan biasanya Saya langsung begini, Mas. Di masa ini, di masa orang lagi sedang takut, gereja berusaha untuk menyapa kita dengan cara yang kekinian. Iya. Melalui broadcast kayak gini, melalui renungan-renungan yang lebih simple, yang bisa didengar pada saat kita istirahat. Salam Alehim, salam sejahtera, salam semangat sehat. Oke, masih bersama kami dengan Amar Fati di sini, dengan saya Frans, saya Alfon, dan narasumber kami Dimas. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini beda. Kemarin-kemarin kan kita punya narasumber seorang biarawan atau biarawati, tapi di sini intinya sama, pelayanan. Lebih baik kita tanya langsung dan kepoin aja dengan narasumber kita. Sebenarnya dia tuh siapa? Gitu. Oke, Dimas. Selamat malam. Selamat Bapak-bapak. Gini hari. gini hari kalau kita bilangnya gini hari, karena kan nonton ada yang pagi, siang, sore, subuh juga ada yang nonton. Selamat dini hari, bapak-bapak, teman-teman. Nama saya Dimas. Yap. Kalau saya di gereja hanya bisa melayani sebagai asisten imam. Namanya di paroki kami asisten imam. Tapi kalau di tempat lain mungkin istilahnya menjadi prodiakon. Ya. Jadi membantu melayani pastor untuk memberikan komuni kepada umat baik di gereja maupun umat yang sedang membutuhkan, mungkin sedang sakit atau keluarganya ada yang sedang sakit sehingga mereka tidak bisa ke gereja. Lalu juga memberikan ibadat dan lainnya, seperti itulah. Oke. Yang bisa saya bantu paling. Gue mau nanya nih Mas. Iya. Mas bukan Dimas, Oh tapi iya, Mas. Mas Bro. berarti. Mas Bro. Mas Bro. Gitu. Jadi ceritain dong awal mula lu kecemplung di prodiakon ini. Atau apa tadi? Pelayan iman ya? Asisten imam. Asisten iman ya? Nah, Ya, ceritain asisten dong imam. sedikit aja kenapa bisa jadi asisten iman. Kenapa terpilih? Terpilih atau dipilih? Atau terpaksa? Atau terpaksa? Atau terpaksa, ya. Atau ditunjuk? Jadi dulu sebenarnya saya setelah berkeluarga lalu punya rumah di Depok, ya di Beji, itu saya terlalu sibuk dengan urusan duniawi, Mas. Iya. Jadi kebanyakan kerja. Kebetulan pekerjaan saya di waktu itu sebagai di asuransi, sama sekali tidak punya waktu lah untuk urusan gereja. Boleh dibilang saya nggak begitu dekat dengan ketua lingkungan, dengan warga lingkungan. Itu jarang kumpul, jarang kalau ada acara mungkin malah nggak pernah ngikut sama sekali, gitu. Yang paling sering mungkin malah istri saya, Oke. gitu. Lalu suatu malam, Suatu ketika. suatu ketika, Dan ini pasti pulang kerja, Iya, capek. iya betul. Saya sudah capek pulang kerja, lalu sudah istirahat di kamar. Tiba-tiba ada ibu-ibu warga lingkungan sama bapak-bapak yang sudah cukup senior lah usianya. Itu mungkin sekitar jam 10:30 malam. Pintu sudah saya kunci, saya sudah di kamar, sudah siap istirahat. Ternyata ketok-ketok, lalu saya keluar. Ada apa, Bu? Gitu. Ya akhirnya ngobrol di teras rumah. Intinya adalah meminta saya untuk menjadi prodiakon. Waktu itu kita masih pakai prodiakon. Untuk menjadi prodiakon di lingkungan, membantu kalau ada orang tua atau siapapun yang sakit memberikan komuni gitu. Itu di tengah malam ketika saya sudah capek benar-benar mau istirahat, saya hanya bilang,
boleh nggak saya pikir-pikir dulu? Boleh, silahkan Mas kalau mau pikir-pikir. Tapi ntar Mas bantu saya kalau saya sakit, ngantar komuni ke saya, ngantar komuni ke ibu-ibu ini. Selesai ngobrol sebentar di teras rumah, akhirnya saya tutup pintu. Saya bingung. Pada saat itu saya bingung. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Ya. Kok tiba-tiba malam tidak ada, boleh dibilang mungkin orang lingkungan tidak begitu kenal dekat dengan saya juga begitu. Tiba-tiba datang, lalu nggak ada angin, nggak ada hujan, tidak ada informasi, tidak ada telepon dulu gitu. Tiba-tiba datang, ya sudah. Saya cuma tutup itu, saya cuma bingung, ini Tuhan maunya apa ya dalam hidup saya kali ini? Tuhan punya rencana apa gitu? Saya langsung berdoa malam itu, Mas. Karena saya bingung, saya nggak tahu mau cerita sama siapa. Keluarga saya sudah pada istirahat, sudah pada tidur. Akhirnya di dalam doa itu saya cuman, ya sudah Tuhan, kalau orang Jawa bilang karso dalam kalampahono. Apa itu itu artinya? Ya terjadilah padaku apa yang Tuhan mau. Berarti itu sama kayak Bunda Maria. Maria. Tapi saya jauh lah dari Bunda Maria, bukan. Cuman identitas itu yang masuk di dalam pikiran saya, bahwa ya sudah, kalau Tuhan, apapun yang Tuhan mau, kalau Tuhan sudah datang ke rumah saya melalui para ibu dan bapak di lingkungan saya itu, saya juga nggak tahu bisa apa gitu. Karena jujur Mas, saya tidak punya keahlian untuk apapun, pendidikan agama dan segala macam jauh lah. Bukannya pernah di seminari? Ya. Dulu SMA saya pernah di Wacana Bakti, betul. Tapi seperjalanan waktu ketika kuliah, kerja, sepertinya itu sudah jauh dari kehidupan rohani saya gitu. Kira-kira gitu. Itu di Wacana Bakti, angkatan tahun berapa itu? Saya masuk tahun 1994. Jadi di Wacana Bakti angkatan 8. Berarti nggak ketemu, soalnya waktu itu saya tahun 2000. Oh, tahun 2000. Jadi mungkin gini Mas ya, apa? Ya. Memang Tuhan punya jalan sendiri gitu. Iya. Ketika Mas Dimas ini pernah ibaratnya mencicipi sedikit ilmu di Wacana Bakti, setelah itu ya jadi ya bisa dibilang umat biasa ya. Iya. Tapi ketika itu juga diketuk sama seorang bapak dan ibu ini. Iya. Ya, berarti sebenarnya teman-teman pelayanan itu bukan cuma jadi romo, bluder, suster, bahkan dengan jadi prodiakon pun, atau apa tadi asisten imam. Imam itu juga udah apa ya? Udah bisa dikatakan sebagai bentuk pelayanan umat gitu. Saya merasa tidak pantas dan tidak layak, Mas, kalau saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Buat saya sampai sekarang. Karena buat saya dia begitu suci di atas. Sementara saya ini udah banyak sekali hal yang terlalu duniawi, bahkan jauh. Dulu ketika kuliah saya sempat, Mas, ada satu masa bukan lagi krisis panggilan tapi krisis iman. Oh ya. Jadi sampai dengan titik saya tidak percaya dengan namanya Tuhan dan mempertanyakan itu. Makanya ketika ada ibu-ibu datang gitu ya, saya tidak tahu ini mau Tuhan apa. Tapi yang saya yakin Tuhan telah menggerakkan kaki dan tangan, lalu juga mulut mereka untuk sampai ke rumah saya malam-malam, lalu ngomong apa adanya dengan orang yang bukan yang familiar, sering ketemu di gereja gitu. Saya jarang ke gereja. Boleh dibilang nama pastor parokinya aja dulu saya nggak tahu, Mas. Beneran, Mas. Atau mungkin begini, bro, ada kemungkinan nggak? Jadi waktu kan sempat di seminari ya? Ya. Nah, waktu di seminari, waktu itu menggagalkan diri atau memang bagaimana ceritanya nih? Biar saya lanjut lagi nantinya. Oh gitu. Sebenarnya ketika di seminari saya sampai kelas 3. Sampai gitu. kelas 3. Di Udah kelas lulus 3. SMA aja? Belum. Jadi belum. belum lulus. Baru kelas 3 semester awal lah. Semester awal. Lalu saya merasa di seminari itu dibiayai oleh umat. Ya. Kalau saya tidak serius dan saya tidak segera mengambil keputusan, maka itu akan menjadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga merasa pada saat itu ini jalan yang
terlalu panjang atau terlalu berat atau kayaknya apa ya, sulit dikatakan, jalan yang terlalu berliku buat saya. Oke. Nah, tadi mau nyambung pertanyaannya begini. Ya. Waktu di Wacana Bakti di seminari itu, Ya. jadi kan ceritanya nih ngundurin diri ya. Iya, betul. Nah. Saya mengundurkan diri. Nah, pada saat mengundurkan diri itu ada kemungkinan nggak punya pemikiran atau perasaan, toh jadi pelayan Tuhan bukan menjadi seorang imam atau menjadi biarawan aja, tapi toh nantinya aktif di gereja atau jadi prodiakon sekalipun, itu bisa gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu dulu? Saya nggak kepikiran itu sama sekali. Saya merasa pada saat itu ya, pada saat SMA itu, memang orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu bertanggung jawab dengan keputusan. Tidak pernah melarang, juga kalau mendukung ya silahkan aja gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk masuk seminari, saya harus bertanggung jawab. Ketika saya juga memutuskan untuk keluar, saya juga sempat konsultasi dengan orang tua, ngobrol dulu dengan keluarga, tapi juga itu saya harus bertanggung jawab pada akhirnya dengan diri sendiri. Lalu apakah kemudian pada saat itu ketika saya memutuskan untuk keluar dari seminari, wah nanti saya mau melayani menggarami dari luar, kalau istilah teman-teman, menggarami dari luar. Enggak juga, Mas. Saya nggak kepikiran itu sama sekali. Hanya saya merasa belum mantap, belum siap untuk menjadi frater. Karena waktu itu sudah kelas 3, setelah retret gitu ya. Berarti udah sempat ngerasain dipanggil Angelus dulu ya? Kakak Iya, Angelus. Kakak Angelus. Dari kelas 2 kalau itu, Mas. Iya. Gitu. Jadi ya saya merasa belum siap, ya sudah gitu. Saya nggak tahu jalan ke depan akan seperti apa, dilaluian aja. Nah, terus udah berapa lama nih Mas? Apa tuh? Berapa periode? Ya, berapa periode ketika Atau Mas Agung memutuskan untuk menerima sebuah panggilan melalui kedua Bapak Ibu itu ya? Untuk Ada beberapa, nggak cuma 2, Mas. Oh, enggak. Ada beberapa. Orang. Ya. Oh, gitu. Itu udah berapa tahun tuh periodenya sampai saat ini tuh? Saya agak lupa ya, Mas. Mungkin sekitar 6 tahunan kali ya. Udah 6 tahun. 6 tahun. Oke. Berarti Sudah jalan 6 jadi tahun. prodiakon ini udah berapa periode? 2. 2 periode? Iya, 2 periode. Berarti 1 periode 3 tahun? 3 tahun. Betul. Dan masih aktif sampai sekarang. Dan itu bukan cuma prodiakon atau apa pembantu Asisten imam. Ya. Juga Mas. Selain itu apa lagi tuh? Tuhan meminta saya untuk menjadi ketua lingkungan di paroki Santo Herculanus Depok. Kebetulan lingkungan ini lingkungan pemekaran, tadinya ada 1 lingkungan, sekarang menjadi 3 lingkungan. Kami di lingkungan Santo Petrus Faber. Bagi warga-warga yang kebanyakan juga banyak yang lansia ya. Tapi kalau ditanya saya masih ingat atau enggak dengan ibu-ibu atau bapak-bapak itu, Nggak ingat. Tadi saya terpancing dengan omongan 2 orang itu. Jujur saya nggak ingat. Oke, Mas. Ini kan kalau mungkin ya kalau misalkan ketua lingkungan, terus apa tadi pembantu imam itu Asisten kan imam. asisten imam itu Iya. kan kita mungkin bisa sebut itu sebagai panggilan awam ya. Iya, Nah, betul. itu panggilan awam ini kalau menurut Mas Dimas ini itu seperti apa sih gitu? Begini Mas Alfon, saya nggak tahu dapat dari mana, tapi saya punya pandangan ya. Setiap orang itu selalu diberikan misi oleh Allah. Kalau Mas Alfon jalan-jalan misalnya ke rumah retret Pratista, Ya, itu ada salib di sebuah kapel kecil Ya, betul. yang di bawah yang tanpa tangan. Kebetulan di rumah saya juga ada salib itu kecil gitu, tanpa tangan. Dan saya merasa bahwa setiap manusia itu selalu dipakai oleh Tuhan. Tuhan selalu menggunakan setiap orang untuk menjalankan misi yang diberikan Tuhan ke setiap orang per identitas individu masing-masing gitu. Nah, misi itu kita nggak tahu juga apa sih misi Allah buat saya gitu. Sementara kalau Mas Alfon mungkin tahu, saya juga dulu sering demo, sering apa segala macam gitu ya. curcol dikit ya, Iya. nggak apa-apa. Tapi saya melihat bahwa sejarah hidup saya itu adalah salah satu bagian yang Tuhan berikan, yang
kemudian ingin menjadi bekal buat saya sekarang gitu. Mungkin sekarang saya baru merasa lebih sensitif melihat panggilan Allah, panggilan Tuhan melalui ibu-ibu yang datang ke rumah saya atau bapak-bapak yang datang ke rumah saya malam-malam. Atau seperti ini misalnya contohnya, ketika Mas Alfon punya kelebihan dalam broadcast atau Mas Frans punya kelebihan dalam mengatur atau membuat sebuah channel YouTube. Buat saya itu adalah panggilan. Kan saya tidak tahu sama sekali ini alat ini apa segala macam setupnya. Mas Alfon, Mas Frans mengetahui itu. Tapi Tuhan kasih talenta, Tuhan yang berikan, tinggal kita mau kembangkan atau tidak. Ketika kita kembangkan, kita akan merasa lebih sensitif bahwa Tuhan mungkin berharap menggunakan kita melalui apa yang kita punya untuk bisa menceritakan kepada dunia bahwa Allah itu baik. Ini kalau kelebihan ya. Tapi banyak juga orang yang melihat, Mas, saya merasa tidak punya kelebihan. Saya hanya punya kekurangan, misalnya, mohon maaf, misalnya dia cacat. Atau dia dianggap rendah oleh orang lain. Mungkin pekerjaannya pekerjaan yang tidak mentereng, tidak perlente gitu. Dia hanya bekerja sebagai tukang sapu misalnya, contoh. Yang orang lain menganggap rendah, atau mungkin tukang sampah di rumah kita. Tapi kalau dia menjalani pekerjaannya atau apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya dengan baik, maka dia bukan hanya menjadi tukang sampah yang memungut sampah, tapi juga tukang sampah yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Simpel contohnya, ada tukang sampah di tempat saya, orangnya begitu ramah. Ketika saya suntuk, capek kerja, lalu mungkin ada problem-problem yang lain. Setiap dia mengambil sampah, dia selalu menegur. Mas, gimana kabarnya? Dan sangat ramah. Di situ saya melihat bahwa orang ini bekerjanya lebih keras dari saya, dia bangun lebih pagi dari saya, dia memungut sampah dari rumah orang, bukan hanya dari rumahnya sendiri, tapi dia masih bisa tersenyum dan menyapa orang lain. Walaupun lelah ya? Walaupun lelah. Mungkin kelihatan perlente pekerjaan saya misalnya gitu ya. Tapi kalau saya ngeliat tukang sampah ini kok saya merasa lebih bahagia atau merasa segar gitu. Saya yakin dan percaya Tuhan menggunakan pekerjaan kita masing-masing, mungkin tukang sampah, mungkin apa, untuk juga menceritakan tadi bahwa Tuhan itu baik. Sehingga saya mungkin seandainya saya ngeliat, wah saya ini kan ketua lingkungan, saya ini kan asisten imam. Tapi walaupun menghadapi masalah hidup yang begitu banyak gitu, mukanya jadi suntuk, begitu ngeliat orang yang ternyata mungkin beban hidupnya lebih banyak, tapi dia bisa menjalaninya lebih baik. Ya buat saya itu panggilan. Gitu. Mungkin dia cacat, tapi Tuhan mau menggunakan dia dalam hidupnya. Kita banyak ngeliat video-video motivasi. Betul. Yang orang tidak punya tangan, tidak punya ini, tapi semangat juangnya tinggi. Apa kita nggak terenyuh, Mas, pada saat kita lagi patah semangat, lagi lemes, terus ngelihat video itu, saya punya tangan, gitu ya, saya punya kelebihan, tapi dia yang tidak punya yang seperti saya miliki, hidupnya bisa lebih bahagia. Buat saya itu panggilan. Tuhan ngebuka mata kita dengan melihat mereka. Dengan cara dia hidup seperti itu pun, toh dia bisa semangat juang hidupnya tuh ada gitu. Cocok. Buat istilah teman-teman kami, Mas Fran, kami menyebutnya good stranger, orang asing yang baik hati. Ketika saya ngeliat contoh misalnya, kita mau parkir kendaraan, lagi gerimis gitu ya, kita nggak kenal, aduh ini agak susah nih mau mundurin atau mau majuin kendaraan. Terus tiba-tiba ada orang keluar dari warung rokok pada saat hujan, dia bukan tukang parkir, tiba-tiba dia mundurin kendaraan karena dia tahu ngeliat kita. Dia nggak kenal sama kita nggak kenal sama dia, tapi mungkin dengan kebaikan Tuhan, dia langsung keluar membantu kita ngeluarin mobil. Apa bukan itu yang namanya good stranger? Mungkin kalau dalam istilah Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Orang asing yang baik hati. Kalau prodiakon itu kan identik dengan orang tua ya. Oh iya. Ya kan biasanya saya langsung begini, Mas. Enggak, ntar lu. Ini Dimas ini botak kan takut kelihatan ubannya atau gimana nih? Takut kelihatan uban. Kelihatan uban. Geser ke sini, Mas.
Jadi gitu. Iya, gimana? Jadi prodiakon itu kan identik dengan orang tua biasanya. Iya. Nah, ini kok kita lihat sosok seorang muda ya seperti Bro Dimas ini menjadi seorang prodiakon. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Atau suka duka menjalani sebagai prodiakon itu bagaimana? Terus pernah ngalamin ditolak kah sama umat pada saat mau memberikan komuni? Jadi istilah gitu. Pada saat di lingkungan itu kan biasanya ada info ya. Ini bapak ini sakit, bapak itu sakit, atau ibu ini sakit gitu ya. Ya, betul. Nah, itu biasanya kita langsung action ambil komuni. Ya. Untuk ambil hosti untuk memberikan komuni ke orang sakit. Iya. Tapi pada saat kita datang ke keluarga tersebut, ternyata dia merasa, wah saya masih sanggup ke gereja, tapi emang pas nggak bisa ke gereja aja ini karena memang kurang sehat. Iya. Pernah ditolak seperti itu juga? Sampai sekarang sih belum punya pengalaman itu, Mas Fran. Saya belum pernah punya pengalaman itu. Hanya saya melihat begini, kalau kita melihat orang membagi komuni, baik di gereja, bukan pastor atau bukan frater gitu ya, tapi yang awam, bukan orangnya, tetapi hosti suci itu. Ya. Kalau kita melihat bahwa hosti suci itu yang akan hadir, ya itulah yang akan kita terima, yang kita layakkan. Ya. Saya sendiri merasa kalau buat memudahkan pikiran saya ya, Mas Pran ya, saya itu bukan asisten imam. Seolah-olah saya diberikan apa sih ya, kayak privilege ya, mungkin, atau prodiakon itu kan kayak ngerasa mungkin ya ini bagian dari liturgi gitu. Ya. Saya hanya menganggap diri saya kurir. Tuhan minta saya naik motor lalu mengantarkan komuni itu. Saya hanya kurirnya. Tapi kalau kita kayak misalnya nganter barang, pesan misalnya gitu ya, terus ada kurir datang ke rumah. Yang kita harapkan itu kan bukan kurirnya, entah siapapun yang mau datang, betul kan? Barangnya. Benar. Begitu barangnya datang, kita akan melihat barangnya lalu orang yang mengirim. Ya. Kita lalu memberi respek kepada orang yang mengirim. Nah, bukan kurirnya, tapi barangnya itu, artinya hostinya, hosti sucinya, dan yang mengirim siapa? Tuhan. Tuhan yang meminta kurir pergilah sana, ini hosti-hosti tolong dikasih ke orang-orang yang sedang sakit atau para lansia, supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan. Jadi buat saya pribadi Mas, saya merasa bukan asisten imam atau prodiakon yang layak ditinggikan atau dihormati, enggak. Saya ngerasa saya hanya kurir, Mas. Dikasih kesempatan untuk menjadi kurir itu buat saya sudah sesuatu yang kok Tuhan bener nih ngasih kepercayaan saya. Gampang simpelnya, Mas. Saya punya motor. Saya mungkin hanya punya motor. Tapi saya dikasih kesehatan. Artinya pada saat ini gitu ya, Tuhan meminta saya karena saya bisa naik motor. Dimas, kamu tolong anterin naik motormu yang hitam tua itu pergi kemana-mana, bawa hosti suci ini buat orang-orang sakit. Sesimpel itu aja. Kemudian ini Mas, tadi kan kalau dilihat dari awalnya nih ya, Mas Dimas ini kan apa ya, nggak berpikir bahwa ingin pelayanan gitu. Iya. Awalnya gitu kan, Betul. menjalani hidup aja sebagai umat biasa. Tapi ketika itu ada seorang bapak sama ibu. Nah, bagaimana, ini mungkin trik ya, atau tips buat teman-teman nih yang mungkin buat Sobat Amor nih ya, yang mungkin mereka kurang sadar bahwa ternyata tuh mereka itu punya peran masing-masing gitu, atau punya misi masing-masing. Jadi gimana caranya mereka itu untuk menerima gitu, dan membina panggilan awam ini gitu. Contoh misalkan kayak tadi Mas Dimas bilang, oh gue ngerasa nggak pantas nih gitu. Ya kan. Misalkan kalau dari yang gue bisa nggak nih jadi putra altar misalkan, itu kan juga sebuah pelayanan dan panggilan awam gitu, dan gue bisa nggak nih jadi OMK gitu. Nah, trik dan tipsnya nih buat teman-teman yang bisa supaya teman-teman bisa menerima panggilan awam itu, kemudian dia bisa membinanya tuh bagaimana? Buat saya sih simpel, Mas. Pertama, kita menyadari bahwa saya, Mas Alfon, Mas Frans, mungkin memang Tuhan meminta kita berkarya di bidang kita masing-masing, gitu. Kalau saya tahu kelebihan saya tahu kekurangan saya, begitu juga kita semua.
kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah untuk semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Amin. Gitu. Kalau dalam istilah kekinian AMDG gitu ya, Ad Maiorem Dei Gloriam, untuk semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Artinya bukan kemuliaan kita. Kadang ini tips selanjutnya, tapi nggak dalam bentuk item ya. Kadang kita merasa terjebak ketika kita melayani di gereja. Lalu kita butuh pengakuan, kita butuh penghargaan. Ya, betul. Betul ya Mas ya. Kadang mungkin kita menjadi putra altar, jadi kor atau dewan gitu. Saya butuh pengakuan atau paling tidak wah oke nih orangnya, atau jadi ketua wilayah atau jadi apa gitu ya. Ini pelayanan Mas. Anytime kita bisa dipanggil, anytime Tuhan bisa cabut itu dengan cara apapun. Ya. Gitu. Jadi ya lanjutkan aja apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu yang selanjutnya adalah sensitif. Melihat Tuhan mau apa dalam hidupku. Kalau misalnya teman-teman masih muda, baru selesai komuni, lalu saya bisa ngelayanin apa? Saya kan masih anak-anak, masih kelas 1 SMP. Ya mungkin kamu bisa jadi putra altar. Kalau kamu bisa menyanyi, ya sudah. Boleh nggak kamu menyumbangkan suaramu untuk solis atau ikut kor gitu ya? Atau mungkin dilatih orang tuanya organ gitu ya. Ya mungkin kamu bisa bantu organ. Padahal bukan jatah kamu misalnya, tapi kemudian bukan jatah kamu jadi organis. Tapi kemudian kita hadir di misa lalu ternyata kosong. Ya. Kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Ya. Gitu. Jadi buat saya misi itu tidak harus menjadi prodiakon, tidak harus menjadi putra altar, tapi dalam hidup kita apa? Itu dari urusan gereja Mas. Bisa juga di sekolah, di kampus. Tuhan juga punya misi ke kita gitu. Apakah kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain sehingga menunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Ada salah satu khotbah Romo Anton yang saya masih ingat sampai sekarang. Ketika kamu ketemu orang, apakah kamu akan berposisi sebagai monster atau monsteran? Itu sudah puluhan tahun lalu Mas, Romo Anton ya, yang di Ratu Rosari dulu tugasnya. Pas misa dia, apakah kamu akan menjadi monster atau menjadi monsteran buat orang lain? Kalau menjadi monster, setiap saya atau setiap Mas Alfon ketemu saya, maka Mas Alfon akan ketakutan. Wah ada dia, kayaknya hebat, atau bukan hanya ketakutan tapi merasa wow orangnya gitu ya. Itu kita bisa menjadi monster. Tapi kalau kita menjadi monsteran, ketika saya ketemu Mas Alfon, saya bukan melihat Mas Alfonnya aja, tapi ada Tuhan yang bisa saya lihat. Seperti saya melihat tukang sampah tadi, gambarannya. Ketika saya melihat tukang sampah, saya melihat Tuhan sedang membuat saya, ayo tersenyum Dimas, jangan pusing dengan urusan kantor, jangan pusing dengan urusan rumah tangga. Ini orang yang lebih susah, ekonominya yang harus bekerja ekstra, bisa kok senyum dan menyapa kamu. Masa kamu nggak bisa? Seperti yang dibilang Santo Vincentius de Paulo, bahwa Tuhan hadir itu di setiap manusia. Betul. Dari anak terlantar, dari orang miskin, dari gelandangan gitu, dari semua orang apapun itu di situ ada Tuhan. Jadi gue inget itu tuh Mas. Iya benar. Sekarang kan masa pandemi nih ya. Segala bentuk pelayanan di dalam gereja mungkin agak sedikit berbeda. Nah, selama pandemi ini untuk pelayanan itu bagaimana? Selama pandemi ini memang kita semua berubah ya. Mungkin selama ini kita bisa eksplor diri, melayani di gereja dengan caranya masing-masing. Lalu dengan pandemi ini, jangankan kita yang jadi awam. Pasti yang para biarawan atau mungkin romo gitu juga harus mencari solusi untuk tetap bisa mendekatkan diri kepada umat. Gitu. Saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan para pastor atau tim yang ada paroki-parokinya atau ada kuskupan yang memberikan misa online. Itu buat saya sesuatu yang wah banget. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa para imam atau biarawan, biarawati itu selalu mendampingi kita.
awal-awal pandemi, kalau Bang Fran itu ingat, kita diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Ya, betul. Ya, sangat ketakutan. Takut kena ini, bahkan ada orang asing aja kita takut, betul ya. Benar. Tapi gereja pada saat itu hadir untuk memberikan harapan bahwa di masa ini, di masa orang lagi sedang takut, gereja berusaha untuk menyapa kita dengan cara yang kekinian. Iya. Melalui broadcast kayak gini, melalui renungan-renungan yang lebih simple, yang bisa didengar pada saat kita istirahat. Artinya gereja memberikan pelayanan yang begitu bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Itu yang saya sangat respect sekali dengan apa yang dilakukan gereja. Kita sedang takut dan khawatir, lalu mereka hadir dengan cara kekinian gitu ya. Untuk bisa meredakan ketakutan, tapi juga memberikan harapan yang besar. Iya. Nah, ini penting ketika kita melihat misalnya tidak pada saat misa tidak ada putra altar atau seminar gitu ya. Mungkin prodiakon juga tidak ada. Tapi ada tangan Tuhan yang berkarya melalui kita. Mungkin pada saat ini kita lihat aja. Orang jadi semakin sering berdoa bersama di dalam keluarga, misa online di dalam keluarga. Yang tadinya putra altar atau prodiakon sibuk setiap Sabtu dan Minggu, atau mungkin petugas kor sibuk setiap Sabtu dan Minggu, sekarang akhirnya lebih banyak kumpul keluarga. Iya, dikembalikan lagi ke komunitas basisnya, kembalikan lagi ke keluarganya. Jadi gereja tidak mencabut harapan itu, tapi juga malah memberikan ruang bagi keluarga untuk tetap hidup. Lebih dekat lagi. Lebih dekat. Jadi menurut saya ya itu bentuk pelayanan yang diberikan gereja. Kalau tadi mungkin secara spesifik prodiakon, memang dalam kondisi ini kita bisa berkaca, teman-teman. Kebanyakan orang yang menjadi prodiakon adalah umur yang senior. Iya. Betul ya? Benar. Tapi pada saat seperti ini umur senior terlalu rentan, berisiko. Iya. Otomatis sebenarnya yang muda yang harus mengambil bagian. Orang muda berkarya. Iya, yang muda mereka punya keberanian, mereka juga mungkin lebih mobile. Ya. Itu malah punya kesempatan untuk memberikan ibadat, atau ketika ada umat yang sedang sakit, dia malah yang bisa hadir, atau ada umat yang meninggal, dia yang bisa memberikan pelayanan di pemakaman gitu. Iya. Jadi sangat penting bagi kita untuk melihat peran itu, Mas. Jadi bukan masalah usianya, tapi bagaimana dalam kondisi pandemi ini saya bisa memberikan kontribusi bagi orang lain, memberikan semangat baru. Gitu. Jadi pandemi ini nggak menghalangi tugas mulia kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Betul. That's right. Kita merasa nyaman banget ini. Iya, kita nyaman karena tempatnya kebuka. Mungkin teman-teman Sobat Amor mungkin mikir kita ada di mana, ya kan? Terus ini sebenarnya apa sih? Gitu. Terus view-nya enak banget. View-nya enak banget. Mungkin keganggu sama jalan kali ya. Iya. Kendaraan. Kita ada di Dekun Kopi. Oke. Letaknya di mana, Mas? Di Ampera, Mas. Ampera Raya. Nah, Dekun Kopi ini apa sih sebenarnya? Dan tambah lagi. Iya, gimana? Dan apa kaitannya dengan Bro Dimas? Di masa seperti sekarang ini, masa pandemi, saya nggak tahu kemudian Tuhan meminta, saya merasa ya, Tuhan ini ada satu misi baru gitu. Yang tadinya saya bergelut di bidang asuransi, Mas, terus kemudian diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola ini gitu. Tempat di mana orang bisa ngobrol santai tapi tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Ya supaya mereka lepas dari kejenuhan, lepas dari kelelahan pikiran, dari segala macam permasalahan, dibuat ya tempat ngopi lah yang enak bareng teman-teman atau bareng keluarga. Lebih cenderung lebih nyaman ya. Ya. Ini adanya tuh di samping gedung Aurum. Aurum yang di Ampera. Ya, kalau kita dari arah PNJS ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu posisinya sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Betul. Kalau dari arah Cilandak KKO posisinya di sebelah kiri. Jangan lupa mampir ke Dekun Kopi, bisa sharing banyak kok sama Mas Dimas ini gitu. Orangnya welcome gitu. Terima kasih. Ini kebetulan juga saya udah ngerasain nih Om Pren. Mungkin Om Pren belum ngerasain malah nih yang dingin nih. Kalau yang dingin belum, tapi saya udah ngerasain. Nah, kopi. Coba rasain dulu lah. Kalau tadi saya udah nyobain. Saya tadi tanya, mau pesen apa?
Ini apa? Kopi. Oh, kopi. Nggak taunya bener. Kopi O Kopi namanya. Iya betul. Iya, iya. Oke. Kayaknya berhubung sudah cukup dulu Iya. perbincangan kita. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber kita. Tonton terus Amor Fati dengan misi-misi kita yang tidak terduga. Kita mau nampilin narasumber apa aja, kepoin terus. Jangan lupa di like, share, and comment. Terus di share tuh sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa di subscribe, sentil juga tombol loncengnya. Sampai jumpa. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat.